Perjalanan ini menuju Dusun Sumur Songo. Di sana terdapat makam seorang tokoh perempuan penyebar ajaran Islam yang sangat dihormati hingga hari ini, Nyai Ageng Tumengkang Sari. Nyai Ageng Tumengkang Sari merupakan putri dari Sunan Weruju, anak bungsu Sunan Giri dari pernikahan dengan Dewi Murtosiah. Mengenai nama Nyai Ageng Tumengkang Sari, masyarakat setempat menyebutnya Nyai Ageng Pamengkus Sumur Songo atau juga Mbah Buyut Sumur Songo. Membincang tentang Nyai Ageng Tumengkang Sari dalam narasi kesejarahan Gresik, khususnya dalam periode Islam, memang merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran dalam hal penyebaran agama Islam dan juga memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat Gresik, khususnya di abad ke-15 ke-16 ya. Pada masanya, menurut tutur turun-temurun, Nyai Ageng Tumengkang Sari mengabdi pada masyarakat dengan menjadi bidan untuk membantu para ibu yang hendak melahirkan. Nyai Ageng Tumengkang Sari dalam dakwah di Gresik ataupun perannya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Gresik dalam beberapa cerita tutur dan juga Babat Gresik dan juga Babat Giri Kedaton diceritakan juga bahwa salah satu karoma atau keahlian Nyai Ageng Tumengkang Sari yaitu di dunia medis ya. Jadi beliau selain menjadi Duria atau turunan dari Sunan Giri, beliau juga punya keahlian di bidang medis. Jadi gini, Mbak Tumengkang Sari Pucu Sunan Giri ini, dia sebagai seorang bidan. Dari kalau dulu itu dukun beranak membantu orang melahirkan. Oh ya. Itu kan memerlukan air banyak harusnya ya untuk bersih untuk apa. Nah, Tumengkang Sari ini dilamar sama pangeran dari Mojopahit. Wah. Dilamar, terus dia karena dia, waduh saya butuh hari ketepatan. Akhirnya dia, ya saya mau kalau bisa buat sumur 10 ya? dalam satu malam. Wah, banyak sebelum sekali. apa itu ayam berkokok harus selesai 10. Ternyata bisa, Pak? Wah, ternyata satu malam itu sebenarnya bisa selesai. Tapi karena Mbak Tumengkang Sari ini agama Islam dan sana agama, dari bedaan agama ini jelas dia nggak boleh sama kakeknya kan gitu. Oh iya, beda Kan agama ya, beda. Pak ya. Akhirnya dia kurang pas, diduduki satu sumur tadi. Suruh hitung pangeran tadi. Kurang dihitung ya, tadi kurang. Cuma ada 9. Dia ada 9. Akhirnya ya itu akhirnya di sini dijuluki pedukannya Sumur Songo. Nyai Ageng Tumengkang Sari menurut legenda itu pernah mau dinikahi oleh Pangeran Majapahit. Nah, ada cerita sedikit epos ataupun sedikit cerita yang mirip dengan cerita di pembuatan Candi Prambanan. Adanya Sumur 9 ini salah satunya karena pada saat itu Nyai Ageng Tumengkang Sari ingin menolak lamaran dari Pangeran dari Majapahit, sehingga kemudian dia sebagai penolakan secara halus, dia mewajibkan si pangeran ini jika ingin menikah dengan dirinya harus membuat sumur ya, yang jumlahnya banyak gitu. Cuma pada saat itu tidak diketahui berapa yang diminta, cuma yang kemudian dihasilkan hanya 9. Maka kemudian si pangeran ini kembali ke area Majapahit dan kemudian menamai desa itu sebagai kawasan Sumur Songo. Sumur Songo ini juga airnya dulu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, selain untuk minum atau untuk masak juga memiliki khasiat-khasiat tertentu. Hal ini sama halnya dengan keberadaan sumur di makam-makam wali yang lain ya, selalu identik dengan simbol keberkahan, kemudian kemanfaatan bagi masyarakat baik yang dekat ataupun yang jauh, yang kemudian ingin berziarah mendoakan para waliwo ini kembali biasanya membawa air ini, kemudian diyakini
karena setelah berdoa di makam wali Allah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan berkah dan disimbolkan dengan air ini. Syarat yang diminta oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari kini menjadi manfaat bagi masyarakat setempat. Dari kisah Sumur Songo, yang berarti sumur 9, hanya ada 2 sumur yang dimanfaatin masyarakat. Selebihnya belum diketahui keberadaannya. Beliau juga beberapa ceritanya juga sebagai tabib ya, atau mereka yang kemudian memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan ya, pengobatan tradisional. Ini menarik jika kemudian kita telusuri dan kemudian kita ceritakan ulang bahwasanya apa, media dakwah tidak hanya melalui syiar Islam yang kemudian mengajak orang sholat ataupun membaca Al-Quran, membaca syahadat sebagai salah satu proses mendalami Islam atau menjadi syariat Islam, tapi juga Nyai Ageng Tumengkang Sari ini kemudian mencoba metode penyembuhan atau berobat. Jadi orang yang ke situ kemudian berobat, kemudian mau belajar Islam dan kemudian memeluk Islam. Ini salah satu metode, variasi metode yang juga digunakan oleh para waliyo atau sunannya. Biasanya kan saluran penyebaran Islam itu yang pertama perdagangan, kemudian pernikahan atau perkawinan, kemudian juga ada yang melalui metode penyembuhan atau pengobatan, baru kemudian biasanya setelah itu melalui metode penguasaan kerajaan atau penaklukan pada pusat-pusat politik. Jadi salah satu metode yang digunakan oleh Nyai Ageng Tumengkang Sari adalah melalui metode pengobatan. Jadi beliau memiliki kemampuan empiris dalam mengobati orang, kemudian karena orang ini merasa mendapatkan jasa dari Nyai Ageng Tumengkang Sari, maka kemudian mau belajar Islam dan memeluk Islam. Kegiatan pengajian rutin yang dilangsungkan setiap hari Kamis Legi, penanggalan Jawa, serta selamatan terkait hajat masyarakat, para peziarah pun datang dari berbagai daerah. Umumnya dari semua kisah hidup atau keahlian akan diwariskan secara turun-temurun. Sayangnya, Nyai Ageng Tumengkang Sari hingga saat ini belum diketahui catatan kelahiran dan wafat beliau. Namun, masyarakat mengadakan haul Nyai Ageng Tumengkang Sari setiap 12 Syawal.